Islam adalah agama yang paling logis bagi saya. Nah, untuk yang lain, menurut saya sangat nggak logis. Saya itu dari 3 bersaudara, saya anak yang ketiga. Nah, yang pertama kali yang masuk Islam itu Mas dulu, kakak. Habis itu kakak yang kedua, baru saya, yang terakhir bapak. Setelah lama, semakin saya memperdalami, semakin banyak kebingungan yang saya dapatkan. Contohnya, ketika pas waktu itu saya dapatkan bahwasannya di Alkitab itu menjelaskan bahwasannya kita itu dilarang untuk memakan hewan babi. Jelas, di situ ada ayatnya. Tapi ketika saya lihat implementasinya, kenapa kok banyak yang memakannya? Ya, dan banyak hal lain juga. Dan yang terakhir, yang saya bingungkan itu terkait masalah Trinitas. Itu yang paling saya bingungkan. Ya dari konsepnya itu sendiri, 3 dalam 1. Nah itu yang membuat saya sampai sekarang nggak paham apa yang dimaksud. Apa yang dimaksud 3 dalam 1? Dan itu setiap saya tanyakan, itu nggak ada jawaban yang memuaskan saya. Dan jawabannya nggak ada yang logik banget bagi saya. Karena dulu itu saya tipe orang yang pakai logik banget, pakai akal banget. Nggak bisa, nggak masuk akal ya. Bahkan ketika saya coba untuk tanya ke guru saya, itu jawabannya menurut saya nggak logis. Yang pada akhirnya terakhir, karena mungkin tidak bisa menjawab dan memuaskan dari apa yang saya tanyakan, saya hanya dipaksa untuk percaya saja. Penting kayak gitu, konteksnya kayak gitu, kamu harus beriman. Nah, menurut saya itu nggak logis banget. Nggak logik, bagaimana nggak masuk akal. Namun ketika saya mempelajari Islam, itu ketika apapun yang saya tanyakan, itu dijawab dengan sangat logik. Dan menurut saya setelah mempelajari Islam, Islam adalah satu-satunya agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, bahkan dari hal yang terkecil sampai yang besar. Agama yang lain nggak ada yang seperti itu. Jadi pas waktu itu saya nonton videonya Dr. Zakir Naik. Nah, pas waktu itu ada yang tanya. Pertanyaannya mungkin juga sering ditanyakan. Pas waktu itu orangnya tanya gini. Kalau misal nanti di akhirat, yang masuk surga kan hanya orang Islam. Nah, kalau yang orang bukan Islam, kemana? Berarti kan nggak ke surga. Berarti kan ke neraka. Nah, kalau misal ternyata yang bukan Islam ini dalam kehidupannya di dunia selalu melakukan kebaikan, apakah tetap akan masuk di neraka hanya karena tidak berislam? Nah, pas waktu itu, pertanyaan ini masuk akal ya. Dan juga penasaran. Nah, dijawab simpel sama Dr. Zakir Naik pas waktu itu. Beliau menjawabnya kayak gini. Ibarat, misal nih, kamu ketika ujian, nilai kamu bagus banget. Kamu pengen lulus di kampus A misal. Terus kamu ikut ujian. Dan itu nilaimu kamu bagus. Tapi, kamu nggak daftar di kuliah itu. Kira-kira kamu bisa lulus dari kuliah itu nggak? Dari kampus itu? Enggak. Karena dia dari awal sudah nggak daftar. Gimana dia mau bisa lulus dari kampus itu? Meskipun ujiannya bagus. Nah, itu menurutku itu juga salah satu yang nggak saya dapatkan ketika saya masih di Kristen. Karena setiap jawabannya itu ya hanya berdasarkan kamu harus beriman dan lain-lain. Tapi ketika di Islam, para ulamanya menjawabnya itu dengan secara logik banget. Dan menurut saya, wah ini menarik. Nah, dari situ akhirnya mulai belajar lagi. Aku kok mulai tertarik sama Islam. Soalnya setiap apapun yang dijawab, itu jawabnya nggak hanya berdasarkan dalil, nggak hanya berdasarkan Al-Quran, nggak berdasarkan hanya sunnah dan lain-lain, tapi dijelaskan secara logik juga. Bahkan secara sains, itu benar. Salah satu contoh ya, kayak terkait masalah ilmu kedokteran. Di Quran itu jelas memperlihatkan proses dari
manusia itu kenapa kok bisa lahir, mulai dari bertemunya sperma sampai dan lain-lain hingga sampai beliau lahir. Nah, di Quran itu jelas. Padahal di zaman dulu itu nggak ada ilmu kedokteran seperti itu, tapi di Quran bisa dijelaskan. Nah, itu masuk akal. Ya, mungkin untuk prosesnya agak sedikit lama. Prosesnya itu mungkin sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Itu proses berpikir saya untuk mencari jawaban mana yang benar. Awalnya masih ada penolakan. Padahal pas waktu itu saya sudah yakin bahwasannya Islam itu yang paling benar. Tapi pas waktu itu hati saya masih memilih, tetap Kristen yang benar. Tapi semakin saya belajar, semakin ada penolakan dalam hati bahwasanya tetap Islam yang benar. Secara logik. Ada pertentangan gitu ya? Ada pertentangan. Puncaknya itu ketika saya belajar tentang akhir zaman. Bahwasanya kalau dalam versi Islam itu nanti di akhir zaman Nabi Isa itu akan turun ke bumi dan menghancurkan salib dan pengikutnya akan masuk Islam. Nah, itu yang membuat saya, kok gitu? Sampai akhirnya pas waktu itu sampai di bab surga neraka. Nah, yang itu yang membuat saya benar-benar berpikir selama 3 hari, ya 2-3 hari lah. Saat itu yang setelah saya pelajari tentang surga neraka, saya mikirnya kalau misal saya sebentar lagi meninggal, atau mungkin nanti atau besok bisa jadi, dalam kondisi saya tidak berislam. Kalau memang Islam itu benar-benar agama yang paling benar, pasti aku kan bakal di neraka selamanya nih, kekal banget. Aku mikirnya di dunia aja siksaan secara fisik aja sakit, itu padahal kecil. Apalagi nanti di akhirat yang sisanya jauh lebih luar biasa sakitnya. Bahkan itu selama-lamanya. Nah, itu yang membuat saya berpikir kalau memang benar kayak gitu, wah gimana nasib saya kalau nanti di akhirat. Yang membuat saya sampai kurang lebih 2-3 hari nggak bisa tidur, hanya memikirkan surga neraka. Sampai akhirnya waktu, ya mungkin di hari kedua, hari ketiga, saya sudah nggak kuat, dan pas waktu itu juga mulai terketuk hati saya bahwasanya hanya ini yang membuat aku nggak bisa tidur. Dan saya yakin Islam bukan agama yang main-main. Akhirnya memutuskanlah untuk masuk Islam pas ada waktu itu. Di bulan November tahun 2018. Ke gereja aktif. Jadi sorenya itu aktif di gereja, pulangnya belajar Islam. Ya, rasanya itu sebenarnya kalau dibilang rasa sebenarnya hampir sama kayak seperti biasa. Tetap aktif di gereja, imannya juga masih kuat di Kristen, tapi ada rasa penasaran tentang Islam kayak gimana sih? Kayak gitu. Nah, ini ada juga cerita lucu. Jadi pas waktu saya lagi proses belajar tentang Islam, nah pas itu saya masih Kristen. Masih Kristen. Saya juga belajar tentang sirah para sahabat. Nah, itu ada kisah dari Umar bin Khattab ketika beliau masuk Islam. Nah, beliau ketika masuk Islam, beliau kan menyampaikannya itu dengan lantang ke kaumnya, sampai beliau itu dipukuli sampai sore hari. Nah, akhirnya ketika saya masuk Islam, saya terinspirasi dan saya melakukan itu. Jadi di setiap grup agama yang saya ikuti, saya langsung bicara dengan lantang bahwasanya saya sudah menemukan jalan kebenaran. Kayak gitu maksud itu. Karena memang semangatnya masih tinggi pas awal-awal. Akhirnya saya dengan lantang ngomong ke teman-teman saya bahwasanya saya sekarang sudah masuk Islam dan saya seorang Muslim. Akhirnya banyak, ada yang mendukung sebagian, ada yang bertentangan. Bahkan sampai mendebat ingin mungkin mengembalikan keyakinan. Dan itu sampai lama. Jadi debat panjang. Nah, karena sebelumnya saya sudah sering nonton videonya Dr. Zakir Naik, saya ngonternya gampang. Ada teman-teman sendiri, ada lagi aktivis orang yang di luar. Bahkan pas waktu itu ada teman tiba-tiba ngomong, "Mas, ini ada temanku yang pengen wawancari orang mu'alaf. Terus aku inget sampean, makanya tak arahkan sampean." Ternyata awalnya ngomongnya mau diskusi. Tak pikir pengen belajar Islam, ternyata ujungnya adalah debat. Dan ternyata ini tuh banyak banget orang-orang yang itu. Awalnya pengen ngomongnya diskusi, tapi ujungnya malah berdebat. Itu banyak. Ya terkait masalah Yesus itu Tuhan, kayak gitu. Ya saya bilang, kapan Yesus ngomong di beliau itu Tuhan sendiri? Nggak ada. Bahkan ketika beliau membangkitkan orang mati, beliau selalu berkata bahwasanya ini atas izin Bapakku. Nggak ada, ini atas kehendakku sendiri, nggak ada beliau. Nabi Isa itu ngomong kayak gitu, nggak ada. Yesus nggak pernah bilang kayak gitu.
Tapi mereka mengakui bahwasanya Tuhan itu Yesus, padahal Yesus sendiri tidak pernah mengakui bahwa dirinya Tuhan. Yang ada itu sahabatnya yang mengakui mungkin dari perkataan, bukan dari beliau sendiri. Nah, kebanyakan mendapatnya dari situ. Tapi karena apa yang mereka jelaskan itu sama seperti sebelumnya, tidak ada yang masuk akal bagi saya, ya maka saya tetap menolak. Dan saya tetap yakin bahwasanya Islam yang paling benar. Logik bagi saya soalnya. Dari sisi penjelasan dan juga pemahaman. Jadi dulu itu saya sempat hampir setahun itu nggak kerja. Nggak kerja? Jadi pengangguran. Jadi selama setahun itu saya nyoba untuk ngelamar sini, ngelamar sana, dan lain itu nggak ada yang ketemu. Sebelumnya kerja? Enggak. Jadi setelah lulus, setahun itu saya nggak kerja. Bener-bener interview sini, interview sana, ujung-ujungnya nggak keterima. Itu hampir 1 tahun. Nah itu yang membuat saya semakin stres. Soalnya kan ya berat juga jadi pengangguran, sungkan juga minta-minta ke keluarga juga, apalagi sudah lulus gitu kan, apalagi SMK gitu kan, yang siap kerja. Nah itu hampir setahun, masalah ekonomi, pekerjaan, bahkan juga ya ada sedikit konflik problem di rumah gitu kan. Nah itu yang menurut saya, ya mungkin sebelumnya nggak pernah saya alami, dan itu ditumpahkan jadi satu. Namun ada titik balik ketika saya tetap bertahan dalam kondisi ujian itu. Jadi pas waktu itu tiba-tiba ada perasaan saya pengen baca Quran. Dalam kondisi masih diuji. Akhirnya setelah sholat zuhur, saya ke bagian belakang masjid, saya ambil Quran. Tanpa saya rencanakan saya mau buka surah apa, saya langsung buka aja Quran seperti itu. Akhirnya yang saya buka itu kedapatan Quran surah Al-Baqarah. Saya lupa ayatnya yang ayat berapa. Namun isinya kayak gini. Ibarat Allah itu langsung negur saya. Jadi di isi Qurannya itu bilangnya kayak gini. Apakah kamu mengatakan kamu beriman? Bahwasanya kamu masih belum diuji seperti orang-orang terdahulu. Wah, itu langsung enak ke saya. Iya, aku mengatakan aku beriman, aku sudah memilih Islam. Tapi ketika aku diuji kayak gini, kok aku malah lemah. Nah, itu yang membuat tamparan bagi saya, akhirnya menjadi titik balik untuk semangat lagi dalam ibadah, dalam belajar.